Ya, ini perkara Vina dan Eki yang terjadi 2016. Sekarang tiba-tiba mencuat kembali. Ini seolah-olah menjadi PR baru buat kepolisian, kan gitu. Nah, informasi yang berkembang sampai sekarang bahwa dalam proses penegakan hukum tersebut ada sesatnya. Sehingga muncullah pra peradilan kemarin terhadap penetapan tersangka yang disebut dengan si Peggy Setiawan itu. Nah, di situ kan sudah ada terpidana. Berapa orang? 8. Gitu. Dan mereka sudah berkekuatan hukum atau inkrah. Jadi secara yuridis upaya hukum biasa sudah dilalui, tinggal upaya hukum luar biasa. Apa itu upaya hukum luar biasa? Peninjauan kembali. Sesuai dengan pasal 263 KUHP itu, kalau mereka menemukan adanya keadaan baru atau bukti baru atau fakta atau saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut tapi tidak terungkap di persidangan, itu bisa dijadikan alat bukti. Nah, saya melihat ya, Saka Tatal dengan tim kuasa hukumnya sudah mengajukan peninjauan kembali. Bahkan sudah dapat jadwal sidang itu tanggal 24 kalau nggak salah itu. Nah, kemungkinan juga hemat saya ya, yang lainnya juga akan mengikuti. Itu yang sedang ramai sekarang di publik itu. Apa saja yang harus dipenuhi di situ? Ya tentu harus ada bukti baru, ada keadaan baru, ada nopumnya. Sehingga nanti persidangan bisa menerima, pengadilan negeri Cirebon itu bisa menerima persyaratan pengajuan PK itu sudah sesuai atau tidak. Setelah didaftarkan, maka paling lama 14 hari majelis itu kan ketua pengadilan akan menunjuk majelisnya siapa saja untuk diperiksa. Yang diperiksa bukan pokok perkara, berkas-berkasnya. Yang memeriksa itu nanti Mahkamah Agung. Setelah majelis yang ditunjuk itu memberikan pendapat layak, persyaratannya cukup, maka dikirimkanlah ke Mahkamah Agung. Proses PK-nya kan seperti itu. Baru nanti Mahkamah Agung yang mengadili di sana. Jadi kalau yang di Cirebon sekarang itu baru prosesnya saja, administrasinya saja. Karena di situ dulu kan diponis di sana. Terus ya diajukan di tempat pengadilan pertama pada saat mereka disidangkan di situ. Nah, tinggal kita lihat seperti apa sih alat bukti atau keadaan baru atau nopum yang akan dijadikan oleh para punggawa-punggawa penasihat hukumnya si Saka Tatal itu, ya kita lihat. Kan tentu mereka tidak akan umbar-umbar karena itu adalah rahasia mereka yang akan diutarakan di dalam persidangan. Nah, kalau ditanya apakah pantas? Ya memang dia harus lakukan sepanjang dalam proses hukum kemarin persidangan itu dianggap ada sesatnya bahwa dia merasa bukan pelakunya. Sepanjang ada bukti baru, ya bukti baru harus diajukan supaya ada kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan hukum kemudian hari. Jadi yang kemarin yang disidangkan itu di Pengadilan Negeri Bandung itu adalah permohonan pra peradilan, di mana saat itu kuasa hukumnya Peggy itu yang ditetapkan sebagai tersangka memohon kepada Pengadilan Bandung menyatakan bahwa penetapan tersangka itu tidak sah. Dan itu dikabulkan oleh majelis hakim. Nah, pertanyaan Anda tadi, apakah bisa Peggy ini nanti dijadikan menjadi tersangka lagi? Perlu saya sampaikan, yang diperiksa kemarin bukan pokok perkara. Yang diperiksa itu adalah tata cara persyaratannya. Pada saat penetapan tersangka itu, apakah sudah pas sesuai dengan KUHP? Itu yang diadili kemarin. Jadi, pokok perkaranya belum. Hanya saja kita lihat apakah kepolisian masih tetap melanjutkan perkara si Peggy Setiawan ini, kita nggak tahu. Tapi yang saya tangkap sih kayaknya sih Mabes Polri katanya tidak mau melanjutkan. Ya kita lihat seperti apa. Namun secara aturan kalau mereka penuhi
Ibaratnya apa yang janggal kemarin pada saat putusan pra peradilan itu bisa-bisa saja disidik kembali. Oke. Jadi itu belum berkekuatan hukum dalam hal perkaranya gitu loh. Tetapi dalam proses penetapan tata cara itu memang hakim sudah mengabulkan bahwa dia tidak sah ditetapkan sebagai tersangka kemarin. Bahkan semua dikabulkan permohonannya itu. Jadi kalau Anda tanya tentang peluang menangnya itu tergantung ya alat buktinya. Tergantung bukti barunya. Apa yang mereka ajukan di dalam persidangan itu. Saya kira lawyer-lawyernya itu semuanya lawyer-lawyer top. Ya, dan mereka udah tahu apa yang menjadi alat bukti, apa yang diajukan supaya mereka meyakinkan hakim agar permohonan peninjauan kembali itu pada akhirnya nanti dikabulkan. Dan saya percaya mereka juga udah teliti kan, bukan hanya 1 orang, 2 orang, mereka banyak itu tim kuasa hukumnya. Nah, sejauh mana soal persentase apakah PK-nya itu dikabulkan, ya kita lihat nanti alat buktinya. Kita nggak bisa ukur sekarang, karena itu masih rahasia ya, belum. Yang tahu nanti ya majelis hakim yang tahu itu. Oke. Bang, kalau ini kan banyak mungkin masyarakat umum masih buta ya dengan namanya sidang PK. Itu seperti apa sih Bang alurnya nih Bang? Mungkin Abang yang praktisi hukum. Ya, saya kan udah sampaikan tadi. Jadi setelah seseorang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana, dihukum, nah, dan sudah berkekuatan hukum, menurut KUHAP dia punya hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa. Kalau upaya hukum biasanya kan banding, kasasi. Nah, kalau kasasinya dia merasa nggak puas, maka sepanjang ada alat bukti baru, maka dia akan mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali terhadap penerapan hukuman itu. Artinya dia tidak terima, sehingga dikumpulkan alat bukti melalui kuasa hukumnya. Setelah itu terpenuhi, baru diajukan ke persidangan itu. Setelah terdaftar di kepaniteraan pengadilan, maka paling lama 14 hari ketua pengadilan akan menunjuk majelis yang menangani berkas-berkasnya. Setelah majelis yang menangani mengambil sikap menyatakan bahwa persyaratan sudah cukup, baru dikirimkanlah ke Mahkamah Agung. Itu normanya, aturannya. Tinggal nanti kita tunggu seperti apa putusan daripada majelis PK itu di Mahkamah Agung. Baik, Bang. Kalau memang misalkan kita anggap aja berandai-andai ini menang gitu, saka tatal dalam PK-nya. Apakah ini ada kemungkinan nih untuk 7 terpidana ini akan berhasil juga dan menang dalam PK juga, Bang? Kalau saya amati ya pergerakan daripada perkara ini, perkara Pina dan Eki ini, saya lihat perkembangan di media itu besar kemungkinannya saya lihat mereka menang, diterima PK-nya itu. Tinggal itu tadi, apa sih novumnya apa itu loh. Tapi dari semua uraian peristiwa yang saya ikutin itu banyak kejanggalan di situ, sehingga potensinya untuk menang menurut saya sebagai praktisi hukum, saya yakin dia dikabulkan. Tinggal ya kita lihat nanti seperti apa. Kita nggak boleh mendahului hakim, kita lihat saja. Saya tidak baca berkas, tidak lihat BAP-nya. Jadi kalau saya utarakan secara konkret nggak pantas gitu. Hanya saja saya lihat perkembangan di media itu kan sangat menarik perhatian. Banyak silang pendapat di sana, banyak kejanggalan katanya. Terus ada ketidaktransparan bahwa ini peradilan sesat, macam-macam kan di situ. Betul. Nah, saya tidak mau berasumsi apakah prosesnya itu dari awal sampai akhir salah. Saya nggak mau berasumsi. Hanya saja memang banyak kejanggalan-kejanggalan berdasarkan apa yang kita lihat. Kita ini kan hanya melihat, menonton saja. Kita tidak teliti berkas. Kalau kuasa hukumnya, para pihak di situ pasti meneliti. Sehingga yang pantas menjawab itu seperti apa kejanggalan yang paling pas, mereka sebenarnya gitu loh. Kalau ini kita kan di luar, mendengar saja, merangkum. Itu yang bisa kita lakukan. Kita sebagai praktisi hukum juga
harus memberikan edukasi, jangan membuat opini-opini sesat juga. Kita harus punya tanggung jawab moral di situ. Etika juga harus dijaga gitu loh. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, Bang, untuk sidang PK yang akan diajukan oleh Sakatatal ini banyak yang bertanya-tanya nih. Pihak termohonnya siapa sih Bang yang akan mereka ajukan nih Bang dalam persidangan menurut Abang sendiri? Ya, kalau sesuai dengan hukum acara dalam persidangan peninjauan kembali dalam perkara pidana, jadi itu jaksa terlibat di sana. Oke. Karena orang di dalam permohonan PK itu dia kan melawan putusan yang sudah dijatuhkan tadi. Pihaknya di situ siapa? Ya tentu jaksa. Makanya relas panggilan itu dalam hal permohonan peninjauan kembali pasti dikasih tahu kepada kejaksaan untuk hadir. Karena yang dilawan kan di sini adalah putusan itu. Siapa lawannya di sini nanti? Ya termasuk jaksa di situ. Jaksa juga harus memberikan tanggapan di sana. Di dalam PK itu bisa saja nanti mereka menghadirkan saksi lagi. Tentunya saksi yang belum pernah diperiksa. Atau bukti surat apa yang mereka temukan. Atau alat bukti apa pada saat kejadian itu. Ada bukti material yang tidak pernah dihadirkan dan mereka bisa hadirkan, itu bisa juga dihadirkan di persidangan. Itu untuk meyakinkan hakim seperti apa, buktinya itu bagaimana, sudah benar apa enggak. Itu saya kira. PK itu kan hanya bisa diajukan satu kali. Oke. Ya. Jadi ketika PK-nya itu kandas, berarti tentu dia akan menjalani hukuman sebagaimana hukuman yang telah dijatuhkan pada tingkat kasasi itu, yang sudah inkrah itu. Nah, bagaimana kalau dia menang? Katakanlah nanti dia menang, diterima permohonan peninjauan kembali itu bahwa penerapan hukum itu salah atau bukan dia pelakunya, dia menang. Pertanyaan Anda tadi, apa kompensasinya? Ya tentu ya nama baiknya harus dipulihkan. Yang kedua, setelah putusan dibacakan, dia harus segera dikeluarkan dari tahanan. Kalau tidak terbukti, kan gitu. Yang ketiga, dia bisa saja mengajukan gugatan perdata, kerugian di sana nanti. Karena selama dia di dalam, batinnya udah tersiksa, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan anak istri atau keluarganya, itu kan kerugian-kerugian yang sama dengan Peggy Setiawan kemarin. Saya mendengar akan diajukan itu kan ganti kerugian atas dia ditahannya sekian hari itu loh. Jadi itu kalau dia kalah tetap menjalankan hukuman, ya kalau menang dia bisa mengajukan gugatan perdata di sana, ganti kerugian dan pemulihan nama baik. Oke. Nah, ini cukup menarik. Berarti yang akan membayarkan kerugian kepada termohon ini kepada Sakatatal ataupun Peggy itu berarti yang membayarkan adalah negara atau kepolisian, Bang? Ya kalau kepolisian, kejaksaan itu kan atas nama negara. Iya. Ganti kerugian itu nanti yang mengganti ya tentu karena mereka atas nama negara ya pasti negara, bukan orang lain. Tapi kalau mereka mengajukan pihak ketiga atau siapa yang ikut bertanggung jawab di situ, ya sah-sah saja. Hanya saja nanti tergantung keputusan hakim seperti apa. Biasanya sih ya atas nama negara ya negara yang bayar. Kalau terjadi kerugian itu dan pemulihan nama baik itu, begitu saja. Ya, makanya lihat dulu legal standingnya seperti apa dia. Oke. Mewakili siapa. Ya kita harus jelas. Ya segala sesuatu setiap warga negara bebas-bebas saja mengajukan tuntutan. Tetapi apakah nanti itu relevan atau tidak kan pengadilan yang memutuskan, majelis hakim. Yang awalnya kita harus lihat dulu legal standing dia. Kedudukannya sebagai apa? Mewakili siapa? Mewakili orang lain, mewakili diri dia sendiri, mewakili masyarakat luas. Kita lihat. Jadi kalau dia mengajukan tuntutan kepada Kapolri, kejaksaan atau kemana, ya boleh-boleh saja. Tinggal kita lihat nanti sejauh mana dikabulkan atau tidak. Saya pikir kalau legal standing tidak pas atau tidak jelas juga tidak mungkin dikabulkan. Nah, apakah niatan tersebut hanya untuk mencari-cari sensasi? Ya kita lihat. Kita nggak mau seujun lah atas hal itu. Jadi kalau pertanyaan Anda, bisa nggak dia mengajukan gugatan?
tergantung legal standing. Itu jawabannya. Maksudnya Yang paling apa, Manang? pas mengajukan itu sebenarnya pihak. Siapa pihaknya? Katakanlah pihaknya terpidana, kuasa hukumnya, karena dia merasa dizolimi dengan apa? Dengan tidak dihadirkannya semua alat bukti, atau dengan tidak transparannya, atau dia merasa dikambing hitamkan. Itu yang paling pas mengajukannya sebenarnya, supaya relevan. Jangan kita cari-cari legal standing lagi. Kalau dia kan udah jelas legal standingnya mewakili siapa. Kuasa hukumnya mewakili terpidananya atau mewakili keluarganya, bisa. Itu yang paling pas itu sebenarnya. Oke. Ya, makanya itu nanti yang penting kan ada batasannya 30 hari itu Oke. persidangannya itu. Dan di sana kan nggak seperti memeriksa pokok perkara. Kan yang pokok perkaranya udah diperiksa kemarin itu. Tingkat PN, PT, bahkan tingkat PN lah pokok perkara. Dia banding, kasasi. Sekarang peninjauan kembali, ditinjau kembali hukuman itu. Karena katakanlah salah penerapan hukum, bisa. Atau adanya bukti baru. Nah, berapa lama? Ya sesuai dengan KUHP itu ya 30 hari udah harus dimajukan itu ke Mahkamah Agung. Berkasnya itu. Mungkin pesan juga untuk pihak kepolisian, Bang, dalam mungkin ada berhati-hatilah dalam kasus Vina ini karena sudah beruwet nih, Bang, kemana-mana. Ya, saya pengalaman ya berperkara di kepolisian dan beberapa kali juga mengajukan permohonan peradilan. Ya, dari sekian banyak itu jarang yang dikabulkan punya kita. Makanya ketika PGC Tebaan itu dikabulkan permohonan peradilannya, luar biasa. Dan saya salut buat hakimnya. Hakimnya berarti dia rasa keadilannya tinggi. Benar, kita apresiasi menurut saya. Nah, untuk teman-teman kepolisian, berhati-hatilah dalam menetapkan seseorang tersangka, karena itu menyangkut hak, menyangkut masa depan. Jangan sampai kita menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, apalagi namanya merekayasa kasus. Tidak boleh, karena hukum tabur tuai. Siapa yang melakukan, dia akan menuai. Itu. Jadi saran saya kepada teman-teman kepolisian, banyak polisi yang berintegritas kok, banyak sekali. Mungkin ada sekian, yaitu jangan kita samakan. Gara-gara nilai setitik rusak susu satu belanda, nggak bagus juga gitu loh. Kita cinta kepolisian, kita cinta kejaksaan, apalagi pengadilan. Pengadilan adalah benteng terakhir segala persoalan yang kita hadapi di negara ini. Jadi supaya dijaga integritas. Dan bukan hanya kepolisian. Dalam perkara ini, kejaksaan juga ikut bertanggung jawab, pengadilan juga ikut bertanggung jawab. Kepolisian dalam perkara Vina dan Eki itu kan hanya koki lah ibaratnya. Dia menghadirkan, terus nanti jaksa yang menyidangkan dan hakim yang memutuskan. Jadi dalam perkara ini saya lihat hanya polisi yang diubur-ubur. Jaksanya dan hakimnya harus juga dieksaminasi itu seperti apa. Benar apa tidak? Kan masing-masing udah punya lembaga pengawasan. Di Mahkamah Agung ada badan pengawasan. Komisi Yudisial ada juga eksternalnya. Kalau di Kejaksaan ada Jamwas. Di kepolisian ada Propam, ada Wasidik. Ya, berperanlah semua saya kira supaya hal yang demikian tidak terjadi. Kasihan rakyat-rakyat kecil. Itu loh. Mau dibawa kemana penegakan hukum di negara ini? Kita sangat miris. Itu saja mungkin pesan saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.